Kenapa Cokro ini penting? Karena Soekarno ketika pertama kali mengenal politik itu karena Cokro. Bisa Anda bayangkan Soekarno umur 16 tahun ya, 15 atau 16 tahun? 16 tahun, masuk SMA, kemudian tinggalnya di rumah Cokro. Dari apa yang terjadi di Peneleh, di mana Cokro mengajak anak-anak muda itu untuk melek, melihat kondisi bangsanya yang tidak hanya berhenti pada ya semacam kuliah umum lah atau mungkin sharing di angkringan. Sekarang ada korupsi 271T. Kamu peduli nggak? Kamu melek nggak? Namo Buddhaya, salam bajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Kepala dinas. Pak Dwiko juga teman-teman yang lain, ini sebenarnya rangkaian acara Bulan Bung Karno yang tampaknya kalau tidak didorong kayak gini sebenarnya orang lupa. Ini tidak sekedar sebagai seorang bapaknya Bu Mega, bukan. Ini adalah seorang inspiratif yang periode hidupnya memang layak banyak sekali kita rasani, Pak. Mulai hal yang remeh-temeh seperti cintanya, remeh-temeh yang lain seperti hal-hal yang sebenarnya dia juga manusia biasa, tapi juga seorang pemikir hebat tentang nasab politik, nasab ideologi. Jadi Soekarno menjadi seperti itu sebenarnya kenapa? Karena siapa? Nah, wah ini diteruskan sampai subuh belum selesai, Pak. Ya sudah, kita bikin diskusi lagi. Kita hadirkan akademisi, sejarawan, anak muda yang sejak dari skripsinya menulis tentang Cokro sebenarnya. Kenapa Cokro ini penting? Karena Soekarno ketika pertama kali mengenal politik itu karena Cokro. Bisa Anda bayangkan Soekarno umur 16 tahun ya, 15 atau 16 tahun? 16 tahun, masuk SMA, kemudian tinggalnya di rumah Cokro. Seperti anaknya Bapak, masuk SMA di luar kota, di Jakarta gitu, tinggal di rumah Bu Mega. Kan jadi pinter dadak, dewasa dadak. Nah sebenarnya ini yang kemudian menjadi benang merah yang nanti akan kita jelaskan bersama-sama oleh Mas Ju tentang bagaimana Cokro, bagaimana pergaulannya Cokro, bagaimana kemudian bisa meracuni Soekarno. Saya masih ingat Soekarno itu sampai menyebut semasa periode dia SMA 5 tahun itu menulis artikel di koran, karena Syarikat Islam punya koran, itu sampai 500 judul artikel. Sekarang mungkin jangankan lulus SMA, kuliah masih paling banyak 500 postingan. Tulisan pendek postingan. Jadi sangat menarik untuk dikulik di wilayah ini. Oke, saya perkenalkan namanya siapa sih jenenge asli? Johan Pradana. Johan Pradana, panggilannya Jo Pradana. Sarjana Sejarah Universitas Brawijaya Malang, penyuka masa lalu, ya kan? Wajahnya kayak artis. Siapa carimu? Indra Birowo. Mas Caco itu nih. Ya. Sangat tergila-gila dengan Cokro, tentang pemikirannya, tentang apapun gagasan tentang kebangsaannya, sampai skripsinya itu tentang Cokro, kemudian jadi buku, dijadikan buku. Masih bisa dibeli bukunya? Insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Di toko oranye atau toko hijau cari aja. Nah, di searching saja judulnya. Sekarang Rumah Dialogis. Rumah Dialogis. Dialogis. Cokro Rumah Dialogis. Nah, dibeli di toko oranye maupun toko hijau.
Jadi menjadi dosen sekaligus PNS-nya Departemen Agama. Nah ini lucu ya. Dosen Universitas Brawijaya tapi PNS-nya Departemen Agama. Nah nanti pertanyaan kayak gitu perlu ditanyakan tetapi di luar forum saja. Idolanya Tan Malaka. Idolanya Tan Malaka. Jadi ini sosok yang unik karena ya sering kemudian dan aktivitasnya naik gunung seperti Suwogi. Jadi kayaknya orang kalau kepingin apa kiri itu harus naik gunung. Ya sementara Gunung Sari lah. Kalau nggak mau capek-capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu semuanya. Untuk profil saya sudah dijelaskan Mas Kuncar ya, memang seperti itulah. Karena dulu sempat ada keperluan pengajar di Universitas Brawijaya. Dari Kementerian Agama saya lintas ikut ngajar juga. Bahkan dari Kementerian Kesehatan itu beberapa dokter ya, yang sudah jelas dokter di Kementerian Kesehatan juga ngajar di Universitas Brawijaya yang Kemenristek, di bawah Kemenristek. Kalau sekarang Kemendikbud Ristek. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan lebih banyak, bahkan katanya masnya sudah 20 menit. Cokro Aminoto lahir juga diiringi dengan letusan Gunung Krakatau. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau merencanakan punya anak lagi, nunggu letusan gunung apa gitu. Sesar. Ya. Gunung Sari ya. Nah, kalau menurut Ben Anderson dalam penelitian tentang mitologi Jawa, memang person-person yang lahir di sekitaran atau yang disambut oleh letusan gunung kelut, fenomena alam, gempa bumi dan sebagainya, itu akan menjadi orang-orang besar. Setidaknya ada 2 contoh di sini. Nah, latar belakang keluarganya bangsawan, ayahnya Pak Cokro Amiseno, seorang adipati, dan beliaunya Pak Cokro Aminoto ini tidak sejalan dengan pemikiran keluarganya. Keluarganya pengen Pak Cokro nanti juga bisa menempati posisi sebagai adipati, sebagai amtenar, kalau zaman sekarang sebagai ASN. Tapi Cokro kemudian yang pada waktu itu setelah lulus dari Osvia di Magelang, dia bekerja di Ngawi sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi, melihat tradisi-tradisi sembah jongkok, tradisi-tradisi feodal yang menurut dia tidak memposisikan manusia sebagai manusia. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tradisi-tradisi apa ya, kalau ada orang tua di depan saya gitu, misalkan Enggak misal itu. terus saya jalan agak menjongkok, itu dianggapnya Cokro, ini tradisi sembah jongkok ini gak cocok ini, karena akan memunculkan praktek-praktek feodal penghambaan manusia kepada manusia yang lainnya. Nah, tadi sempat diskusi juga dengan Mas Kuncar, kok iso ya Cokro di era-era itu sudah memiliki pemikiran yang cukup jauh melampaui zamannya. Nah, kemudian dia nggak mau melanjutkan sebagai juru tulis di Ngawi, dia bilang kepada orang tuanya, dia pengen sekolah lagi. Dia sempat sekolah, kalau sekarang mungkin semacam STM kesehatan. Dia belajar tentang kimia, namun nantinya sempat kerja juga di sebuah pabrik gula di Rogo Jambi. Dan dia juga sempat bekerja di perusahaan firma Koyenko Surabaya, mulai 1907 sampai dengan 1910. Jadi di tahun ini, Cokro itu sudah ada di Surabaya. Yang kemungkinan, dia itu tinggal di fase pertama ada di Pelampitan. Nah, jadi saya beruntung tadi sempat datang ke Mas Kuncar, jadi oleh gambaran wakai. Jadi Mas Kuncar ini kuncennya Peneleh. Ya, kuncennya Peneleh. Ngalah-ngalai lurai Peneleh. Nah, 1927, 1910 kerja di Surabaya di firma Koyenko, kemudian menikah dengan Suharsikin pada 1904 dan dikaruniai 5 orang anak. Lalu bagaimana kemudian dia kok bisa bergiat di organisasi politik? Ternyata sejak sebelum
periode Surabaya, dia itu pernah ke Semarang, bekerja di pelabuhan. Dia kemudian bergabung dengan kegiatan ya komunitas-komunitas buruh pelabuhan. Di situ dia sudah bikin, kalau mau dikata sebagai movement society, ini sepertinya masih belum. Dia hanya komunitas-komunitas biasa. Terus dilanjutkan kemudian dia masuk dan bergabung dengan Budi Utomo, sempat jadi ketua Budi Utomo cabang Surabaya. Tapi kemudian dia melihat bahwa Budi Utomo ini bukan sebuah organisasi yang memiliki cita-cita untuk kemerdekaan bangsa Indonesia secara nasional. Ini hanyalah sebuah organisasi eksistensi kebudayaannya orang-orang bangsawan dari Jawa. Makanya kalau saya pernah diskusi dengan teman saya, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei yang didasarkan pada kelahiran Budi Utomo. Padahal itu kan kelahirannya organisasi bangsawan-bangsawan Jawa dan juga Madura. Harusnya kan itu kan Hari Kebangkitan orang-orang Jawa dan Madura. Oke. Pada 1912 dipercaya sebagai ketua Syarikat Islam, ini pun juga melalui sebuah dinamika perjalanan. Syarikat Islam didirikan di Surakarta, sempat terlibat konflik juga, yang mempertemukan antara para pedagang Muslim dengan orang-orang Tionghoa, yang selanjutnya kemudian membuat organisasi ini cukup disorot. Nah, keberadaan Syarikat Islam yang menginginkan adanya kesejahteraan secara ekonomi bagi para pedagang Islam, sebenarnya itu mulai dikembangkan, dan Haji Samanhudi melihat Cokro ini punya sebuah potensi untuk didapuk sebagai orang yang melanjutkan nahkoda organisasi tersebut. Di beberapa literatur, bahkan di buku teks ya, buku teksnya anak-anak SMA itu, kan dijelaskan, supaya nanti bisa merangkul seluruh kelompok dan golongan, nggak cuma golongan pedagang aja, maka dagangnya dihilangkan. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Upaya untuk merubah syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam. Karena memang Cokro juga menginginkan ada sebuah wajah yang baru, visi misi yang baru dari organisasi yang ingin dia kembangkan dengan diresmikan di Surabaya sebagai kantor pusatnya Syarikat Islam. Ini kalau Syarikat Islam aja nanti bisa nggak tuntut mas 20 menit, kita lanjut aja. Nah, ini pembukaan kos di Peneleh. Sedikit bercerita Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, bahwa model rumah kos seperti ini ternyata juga banyak ditemukan di tempat lain. Jadi, kalau sekarang kan mahasiswa, mahasiswi, apalagi ini mau tahun tahun ajaran baru, perkuliahan baru. Cari kosan yang dicari fasilitasnya. Wifi. Makanya Soekarno bayar murah kalau ada wifi ini ya mas. Kamar mandi. Wifi, kamar mandi dalam, parkir, anti maling dan sebagainya. Kalau dulu orang tua mempertimbangkan adalah kepada siapa anak saya nanti akan saya titipkan. Ngenger, belajarnya gini sopo sing bakalan ngasah. Nah, saya baru menemukan itu setelah lulus S1, setelah saya skripsi, ada teman mereview. Dan dia cerita, ini tidak cuma di Surabaya, di Malang pun beberapa orang juga menitipkan anaknya dengan model seperti ini. Yang dijadikan pertimbangan adalah kepada siapa nanti anak itu dipasrahkan. Kalau nggak salah Dr. Wahidin itu juga sempat jadi bapak kos juga yang ngasuh anak-anak gitu. Oke. Pembukaan rumah kos ini sebenarnya adalah inisiatif dari istrinya Pak Cokroaminoto, yaitu Bu Suharsikin, dan merupakan tempat tinggal Cokroaminoto. Kalau menurut putranya Pak Harsono Cokroaminoto di buku Menelusuri Jejak Ayahku judulnya. Nah, itu sejak tahun 1912 dan menjadi rumah kos pada 1914. Nanti akan saya tunjukkan fotonya siapa pemuda pertama yang ngekos di sana. Nomor induk 001. NRP. Terus menjadi tempat kos bagi para pekerja
Karena nggak cuma pelajar aja, musuh itu salah satu Pekerja. kos di sana sudah jadi pegawai kantor pos. Kantor Kereta posnya api. di kantor pos, Mas. Oh, Kantor kantor pos pos. di seberangnya kereta api. Kantor pos di seberangnya kereta api. Oh iya ya. Pegawai kantor pos dan para pelajar di Surabaya. Nah, rumah ini ternyata ketika sudah dijadikan rumah kos juga menjadi markas pergerakan dan ruang diskusi tokoh-tokoh nasional di Surabaya. Biaya kos per bulan sekitar 12 hingga 15 gulden. Ini sebenarnya kalau melihat cerita-cerita itu hanyalah biaya untuk makan. Ini rumah kedua ya. Rumah keduanya. Kenapa saya kemudian menyimpulkan itu? Saya tadi juga diperkuat oleh diskusi dengan Mas Kuncar. Sekitar 1906 itu ternyata sudah ada beberapa tokoh-tokoh pergerakan seperti Dr. Cipto, terus yang rumahnya Ngawi ya, Wahidin, ya, Dr. Wahidin, dan beberapa tokoh di Budi Utomo yang keliling ke berbagai tempat untuk mencari beasiswa. Untuk mencari beasiswa. Golek CSR. Ya. CSR ini diinisiatif siapa? Diinisiasi sendiri oleh Belanda. Karena apa? Ketika kemudian Belanda membuka sekolah ya, setingkat HBS, sing jalur mlebune beda-beda. Iya. Ada yang dari ILS masuk, ada yang nanti dari HIS, Holland Inlandse School, dari IS. Ketika masuk berbaur, nah, yang pribumi-pribumi ini dianggap mempengaruhi yang orang-orang Belanda asli, sehingga ini harus dipisah. Tetapi kita tetap harus bisa memberikan beasiswa, memberikan dana pendidikan, dengan tujuan mendapatkan pegawai yang murah itu tadi sebenarnya. Karena kalau mendatangkan dari Belanda kan juga ribet, kudu nekane sak keluarga. Maka dari itu mulai 1906 kalau saya keliru, dana pendidikan itu sudah ada. Dan Cokro salah satu yang mendapatkan itu sebenarnya. Oh, okay. Itu ada di tulisannya, bukan tulisannya sih, tulisan yang dihimpun oleh Pito Soeharto di beberapa jilid buku itu. Ada salah satunya berjudul Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok. Di situ dijelaskan mengapa kok kemudian sistemnya dipisah, mengapa kok kemudian diinisiasi dana pendidikan, dan seterusnya. Nah, tahun 1918, kalau menurutnya Pak Harsono Cokroaminoto, di rumah peneleh ini, ada sekitar 18 hingga 20 orang yang tinggal sebagai anak kos. Sebenarnya lebih daripada anak kos. Tapi kalau kita mencoba membandingkan dengan zaman sekarang, loh, arek kos zaman itu kok seperti itu ya, progresifnya. Zaman sekarang kok seperti ini ya, memang jiwa zamannya juga sudah bergeser jauh. Oke. Selanjutnya Mas Yayan. Nah ini saya bagi di mereka yang pernah berbagi cerita di Peneleh. Ada Omar Said Cokroaminoto. Ini gelar hajinya belum nempel ya. Durung munggah kaji Mas zaman sampun. Terus ada Aziz Samanhudi. Raden berarti, Raden Umar Said. Radennya kan dihapus. Dia minta dihapus. Terus ada, nah ini Dr. Wahidin. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Kiai Haji Mas Mansur yang nanti juga menjadi ketua Surabaya. Sohib. Ada AWF Edinburgh. Ini gubernur jenderal, tapi dia sangat dekat dengan Cokroaminoto. Ada sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa dia ikut mendanai kegiatan ini. Sehingga SI namanya pada waktu itu di beberapa pemberitaan itu diplesetkan. Jadi Salah Edinburgh. Bukan Syarikat Islam. Karena Edinburgh salah mengambil langkah dekat dengan Cokro, akhirnya dia lengser. Nah, selanjutnya ada Hanks Neville, dia seorang wartawan yang datang ke Surabaya sekitar tahun 1416. Dia datang ke rumahnya Cokroaminoto juga. Di situ kemudian dia ketemu dengan si bocah revolusioner yang pada usia 14 tahun sudah bisa memimpin aksi pemogokan buruh, si Semaun yang tadi disinggung Mas Kuncar juga. Ini yang menarik ya, karena nanti kemudian ISDV yang dibawa oleh Neville CS masuk ke sini, ke Surabaya. Kemudian SI pecah jadi SI merah dan SI putih. Kemudian orang menerjemahkan ISDV ini sebagai
gerakan komunis. Padahal dalam kata ISDV nggak ada satupun kata komunisnya. Sosialis buruh. Lalu ada Ahmad Hussein, sorry salah ketik. Nah, Ahmad Hussein atau Tan Malaka. Kenapa saya tulis Ahmad Hussein? Karena Tan Malaka pas datang ke sini, dia ngaku namanya Ahmad Hussein. Sekitar 1970-an, baru si Pak Harsono ini tahu. Kalau baru beliau membuka cerita. Kalau Ahmad Hussein yang dulu datang ke rumahnya orang tua saya itu adalah Tan Malaka. Dan dia mengikuti setiap kegiatan. Lalu juga ada Agus Salim, agen PID yang ditugaskan untuk memata-matai Cokro, tapi akhirnya malah kepincut, masuk nyemplung juga di Sarekat Islam, sampai Sarekat Islam jadi Partai Sarekat Islam. Jadi ini orang-orangnya. Dr. Sutomo, karena ya ada kedekatan juga sempat di Budi Utomo, Haji Saman Hudi, Dr. Wahidin, Ahmad Dahlan. Nah, ini yang menarik. Ada beberapa tokoh yang kita kenal sebagai tokoh Muhammadiyah ya. Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi semenjak dulu memang sering kali Sarekat Islam ini apa ya? Kolaborasi ya. Misalkan kalau ada poster gitu Mas Acok, mungkin Sarekat Islam X Muhammadiyah ya. Jadi sering berkegiatan bersama. Bahkan ketika di masa tuanya dari Surabaya, Cokro sempat pindah ke Jogja ya. Di sana pun juga berkegiatan lagi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Bukan cikal bakalnya. Bukan cikal bakalnya Muhammadiyah. Oh bukan. Tetapi identik, yaitu tadi Sarekat Islam X Muhammadiyah. Di depannya kan toko buku itu juga toko buku Muhammadiyah. Bagian belakang rumahnya juga SD Muhammadiyah. Ahmad Dahlan kan komisaris Sarekat Islam. Ahmad Dahlan. Iya, Ahmad Dahlan ya. Iya. Menjawab ini tadi. Ahmad Dahlan itu komisaris Sarekat Islam ketika Presiden Sarekat Islam Cokroaminoto. Komisaris itu ketua Dewan Suro ya. CEO. Iya. Tahun 16 18. Sebenarnya bukan ada hubungannya ya. Enggak, satunya kan orientasinya pendidikan, ini politik kan. Iya, kalau di Muhammadiyah dia lebih ke pendidikan. Kalau Sarekat Islam politik, tapi yang lebih pada model politik kooperatif. Beberapa organisasi pergerakan itu kan ada yang sifatnya main aman, ada yang sifatnya revolusioner. Nah, Sarekat Islam ini menurut saya ini yang paling aman, karena sampai Cokro kan akhirnya jadi anggota Volkskrag. Kalau zaman sekarang DPR ya. Nanti juga akan membuat dia sikapnya sedikit lebih melunak. Kalau di era-era sebelum 1916, kalau pidato berkoar-koar untuk apa ya? Kok usut tuntas. Pemogokan. Hancurkan kolonialisme imperialisme dan sebagainya, tapi di era-era setelahnya itu dia lebih memposisikan diri sebagai sosok yang kalau tadi diskusi dengan Mas Kuncar agak lebih ke kanan, termasuk karya-karyanya. Oke, lanjut Mas Yayan. Nah, ini mereka yang tinggal bersama keluarga Cokroaminoto. Ada Semaun yang dari Curah Malang, anaknya seorang Kiai. itu musuh. Semaun ini anaknya pegawai PJKI. Nah, PJKI. Nanti dia yang sering traktir Soekarno naik kereta kalau pulang. Soekarno cerita itu. Nah, ada Alimin. Seumuran soalnya. Agak dekat. Iya, selisih 1 tahun. Ada Alimin, ada Darsono, lalu ada Abi Kusno. Di era Soekarno jadi Menteri Perhubungan yang mengurusi angkutan umum. Ada Hirman Karto Wisastro. Ini yang nomor induk 001, Bapak Ibu. Merupakan mahasiswa di Belanda dan dia juga masih ada hubungan kerabat dengan keluarga Cokroaminoto. Nanti di era Soekarno jadi presiden, Hirman Kartowisastro ini menjadi Menteri Perdagangan. Jadi orang-orang top semuanya. KKN ya. Ini jadi dokter Mas, kalau nggak salah di Unpad ya. Pajajaran apa? Di Bandung, dia jadi dosen di era akhir hidupnya. Beliau juga tokoh, kalau nggak salah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
Nah, Abi Kusno ini saya pernah lihat, kalau nggak salah ada di sekitaran makam Boto Putih itu. Bener nggak sih? Abi Kusno belum tahu. Karena istrinya Cokro Aminoto kan dimakamkan di sana. Infonya. Siapa? Istrinya? Istrinya. Oh iya, Boto Putih. Iya, Ya. Boto Putih. Lalu Soekarno, ada lagi Muso, yang di era itu dia sudah bekerja di kantor pos tadi. Alimin Semaun ini juga sudah bekerja di redaksi Utusan Hindia juga. Yang masih sekolah itu ada Herman, ada Soekarno, ada Abi Kusno, ada satu lagi bapaknya Pak Rektor ITS, ya. Oh iya. Harjono Sigit. Nah, Sigit Bahru Salam. Sigit Yang- Bahru Salam. Iya. Yang saingan sama Soekarno. Ya, saingannya Soekarno. Saya cari Mendapatkan fotonya nggak Utari. ada. Itu juga masih sekolah pada waktu itu. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan, loh, si Kartosuwiryo kan juga ngekos di sana. Kalau anak-anaknya Pak Cokro mengatakan, kami itu baru ketemu Kartosuwiryo itu di masa-masa akhir Bapak ada di Surabaya. Ya. Setelah ibu saya meninggal. Dia bilang gitu. Kemungkinan jadi rumah yang pelampitan. Yang pelampitan 8. Pelampitan. Gitu. Berarti kan itu datang, Soekarno posisi lagi bekerja di Bandung. stasiun. Iya. Nah, stasiunnya yang mana itu yang, karena dia cuma bilang kerja di stasiun kereta sebagai kelas 1 ya. Oke, lanjut Mas Yayan. Nah, kedatangan Soekarno 1916 lanjut. Hari-hari awal seorang pemuda cengeng, dia ngomong sendiri, bukan saya ya. Dia ngomong sendiri. Soekarno berangkat ke Surabaya untuk selanjutnya tinggal bersama Cokro Aminoto pada 1916 sampai 1921. Sebelum berangkat, dia itu sempat nangis sama ibunya, terus ibunya mencoba menguatkan. Di beberapa tradisi, apakah mungkin ada yang masih melaksanakan sampai dengan sekarang, ibunya memintanya dia untuk berbaring, kemudian dilangkahi, kok nggak disangoni, ya. Dilangkahi, kemudian dia berangkat menuju stasiun dengan membawa sebuah tas kecil yang berisi beberapa pakaian. Minggu-minggu pertama, karena dia biasa ya dengan sedari kecil, ya cuma dengan ibunya, dengan apa istilahnya, yang momong, dia punya neni gitu istilahnya mungkin ya. Mulai Mbok Sarinah, Babysitter lah. yang sudah jadi film ya, Mbok dan Bung gitu. Terus ada Mbok Sumi kalau nggak salah, yang pada waktu periode dia di Mojokerto, Jombang itu. Nah, dia terbiasa dekat dengan perempuan, saudaranya juga seorang perempuan, Bu Wardoyo. Ibu jahat, Ibu jahat. dingin lebih tepatnya. Iya. Sikapnya dingin dengan Soekarno. Dia merindukan kasih sayang seorang ibu. Itu. Nah, dia sejak kecil dekat dengan perempuan. Dia menceritakan sendiri di Penyambul Lidah Rakyat itu. Dia merindukan kasih sayang seorang perempuan yang ternyata dia tidak bisa menangkap itu dari Bu Suharsikin. Dia mencoba mengalihkan ke Pak Cokro Aminoto. Tapi Cokro Aminoto terlalu sibuk. Akhirnya ketemulah Mbok Tambeng. Jadi asisten rumah tangga yang sering membantu di rumah Cokro Aminoto. Nah, dia cerita di situ kamarnya sempit dengan penerangan terbatas. Ketika yang lain sudah pakai listrik, kamarnya Soekarno ini masih belum sama sekali. Nih, gitu. Dia berangkat di Surabaya dan disarankan ke Cokro Aminoto ini kan atas saran bapaknya, yang konon katanya bapaknya kenal. Tapi sejauh penelusuran saya juga belum menemukan, atau mungkin nanti teman-teman menemukan kedekatan antara Pak Sukeni ini dengan Pak Cokro Aminoto, kecuali ada kata kunci di dalam komunitas teosofi. Ya, ternyata rumahnya Pak Kenny di Blitar itu mungkin cuma jarak, tadi saya cerita sama Mas Yayan, antara Gandring dengan hotel, antara loji dengan jembatan. Nah, misalkan di loji itu rumahnya Pak Kenny, daerah jembatan itu di situ ada tempat perkumpulan teosofi. Gedungnya masih ada sampai dengan sekarang. Tapi sudah berubah jadi rumah, tapi plakatnya itu masih ada. Plakat peresmian prasasti ada. Dan ditempel di tembok rumah itu. Nah, Di Blitar. di Blitar. Oh. Nggak jauh dari Istana Gebang. Nggak jauh. Itu ada tempat perkumpulan teosofi di situ. Itu di mana?
Karena memang banyak yang cerita kalau Pak Sukeni ini seorang teosof. Oh iya. Soekarno bisa mengakses banyak buku pun juga karena Iya. orang-orang teosofi di Surabaya ini tahu kalau dia anaknya Pak Sukeni. WKTM. Member. Dua member. Nah, selanjutnya dia ini rindu sering mengirim surat untuk meminta kiriman uang dan mendapatkan kabar keluarga di Mojokerto pada waktu itu. Ini terus dilakukan sampai keluarganya pindah ke Blitar sekitar 1917. Dia terus berkabar, nah kono ya apa iki? Aslinya njaluk duit. Dia bilang sendiri gitu kan di Penyambut Lidah Rakyat. Tapi mulet gini kan. Gak ngomong. Heeh. Riwari. Jaluk sangu. Uang itu dia kumpulkan ternyata Bapak Ibu. Pak Pugo yang bayari. Betul. Kakak iparnya. Iya. Pak Pugo, kakak iparnya. Uang itu dia kumpulkan karena dia pengen beli sepeda. Kadangkala mentraktir pacarnya makan es krim. Pakai dana orang tua. Fajar lah nih. Tenang, Jar. Sebenarnya Soekarno itu nggak jauh beda kok, Jar. Dengan pemuda kita zaman sekarang ini nggak jauh beda. Apa sih mode? Sepeda ya ketabrak ya? Sepedanya kemudian dipinjam oleh Harsono Cokro Aminoto, anaknya Pak Cokro. Sepedanya dipinjam buat belajar, ketabrak. Jadi Kayak oleh Fajar, ngapusi. Sepeda ketabrak. Oleh ngapusi bapak Nah itu. Jadi dia tadi, seperti saya ceritakan ada kedekatan dengan Semaun. Dia kalau pulang ke Mojokerto, dia nebeng. Karena Semaun ini punya akses. Orang dalam di kereta api pada waktu itu ya. Dan uangnya dia kumpulkan untuk beli sepeda tadi. Dan keseharian dia di Penilai ini juga sangat menarik. Ya nggak jauh beda sebenarnya dengan anak-anak muda usia 15 hingga 20 tahun gitu. Yang masih suka jajan, nongkrong, main judi. Karena dia pernah ikutan lotre dapat kuda. Sama teman-temannya. Kudanya dibawa masuk lewat tengah-tengah rumahnya Pak Cokro Aminoto itu, kemudian diparkir di belakang rumah. Dia juga bercerita bagaimana dia mendekati teman-teman perempuannya yang Indo di HBS, yang sebenarnya ini bertolak belakang dengan aturan yang dibikin oleh keluarga Cokro Aminoto. Misal bangun pagi jam sekian, telat bangun kamu nggak dapat sarapan, setelah bangun kamu harus menyapu area sekitar kamarmu, bersih-bersih, jatah makan sudah ditentukan, main-main dengan perempuan tidak boleh. Dan itu sudah Soekarno tuliskan di Penyambut Lidah Rakyat. Tetapi faktanya, dia aja saingan dengan Pak Sigit Bahru Salam untuk mendapatkan Siti Utari. Di kandangnya lagi ya. Boleh. Nah, kekaguman Soekarno kepada Cokro Aminoto pada dasarnya dituliskan banyak di buku ini. Beberapa pendukungnya adalah kesaksian teman-temannya seperti Herman, kesaksian putranya Pak Cokro Aminoto sendiri, kesaksian Bu Utari di buku kecil ya, seukuran buku saku. Iya. Apa judulnya? Buku hijau itu, Cinta dan Hidup Soekarno apa atau Istri-istri Soekarno, tentang itu bukunya. Bukan. Dia mulai nyaman, mulai betah ketika dia kemudian sudah menuliskan di situ, hari-hariku saat ini mencakup Pak Cokro dan teman-temannya. Tidak ada hal yang lebih menarik daripada itu. Ketika selesai makan, yang lain pergi main bola, aku mulai duduk dan mendengarkan obrolan Pak Cokro dengan teman-temannya. Di situ dia juga ceritakan ada musuh juga, yang ada obrolan di situ ketika kemudian membahas tentang bagaimana sih kondisi masyarakat kita yang dianggap sebagai sepertiga manusia. Di situ ada dialog antara Cokro Aminoto yang bilang kalau wah anak ini sepertinya pengen tahu banyak ini. Kemudian ditimpali juga oleh Muso yang menjelaskan kepada Soekarno dia itu harus belajar apa saja untuk memahami bagaimana kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat kita di Hindia Belanda pada waktu itu. Lewat hal-hal inilah kemudian lewat diskusi, lewat buku-buku, bahkan dia juga cerita, aku membaca buku-buku yang dimiliki oleh Pak Cokro Aminoto. Dia nggak pelit ilmu. Berarti Soekarno kan di tahun-tahun itu sudah mulai membaca Marxisme, ya. Marxisme dan lain-lain.
Saya aja umur segitu baru baca 5 cm. Jadi dia sudah baca Das Kapital, dia sudah baca Otto Bauer, dia sudah baca bukunya Hans Kons tentang nasionalisme, dia sudah baca, ada 3 pokoknya yang tentang nasionalisme itu, ada Hans Kons, ada Otto Bauer juga, yang mengatakan bahwa konsep nasionalisme itu bisa didasarkan atas kondisi masyarakat yang mengalami kesamarataan nasib. Jadi kondisi-kondisi sama-sama terjajah. Itu adalah konsep-konsep nasionalisme di era itu, di era Soekarno. Kalau kita bawa hari ini, dengan gambaran di mana begitu mudahnya naturalisasi itu dilakukan, konsep nasionalisme itu menjadi sebuah komunitas yang sangat terbayang sekali, sangat mudah banget. Ya kan? Kalau mungkin ada orang jual jersey Indonesia, Inggris, Brasil dan sebagainya, mungkin masih ada yang lebih minat jersinya Brasil, Spanyol, Jerman daripada beli jersinya Indonesia, kan gitu. Nah, Sukanya cerita banyak di sini, Bapak Ibu, tentang bagaimana kesehariannya. Tapi yang menarik adalah dia tidak menjelaskan secara rinci atau mungkin malu cerita tentang PDKT-nya kepada Siti Utari, istri pertamanya, yang kemudian beliau nikahi tahun 1921 setelah Ibu Suharsiken meninggal di bulan Februari. Di tahun itu juga Ibu Suharsiken meninggal karena tertular penyakit tifus dari putranya, yaitu Ahmad Sujud namanya. Beliau meninggal, Pak Cokro kemudian sedih, dan salah satu jalan satu-satunya adalah untuk membangkitkan lagi spiritnya, semangat hidupnya Pak Cokro Aminoto, ya nikahilah putrinya. Itu. Jadi banyak sekali di sini dia menceritakan dari mana dia belajar ideologi, dari Cokro Aminoto, dari tamu-tamu yang datang, termasuk Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mas Mansur, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menurut dia memiliki visi misi Islam yang lebih modern. Bahkan ada salah satu buku yang menceritakan secara khusus tentang kedekatan Soekarno ini dengan Muhammadiyah. Yang menarik, Soekarno masih menuliskan di situ, jangan sampai nama saya dihapus sebagai anggota Muhammadiyah nomor 60 berapa gitu. Dan kalau meninggal tolong dikebumikan dengan cara Muhammadiyah, petinya ditutup pakai bendera Muhammadiyah. Meskipun akhirnya yang menyolatkan juga orang Muhammadiyah, Buya Hamka, yang pernah masuk bui karena Soekarno. beliau juga. Jadi rumah pergerakan ini nggak cuma pergerakan ya, mungkin rumah problematik juga di era setelahnya. Love and hate, ya, karena ya Soekarno dengan Musso, ya kan. Tan Malaka pun konon juga ketika di Kediri itu dieksekusi oleh Pak Sukoco kalau nggak salah. Sukoco. Dan Pak Sukoco juga pernah tinggal di sini, wali kota Iya, Surabaya. iya. Ya kan, Pak Sukoco pernah Iya. tinggal di sini. Jadi mesnya tentara. Dan beliau yang mengeksekusi Tan Malaka yang pernah di sini juga. Iya. Iya, sak durunge dadian. Berarti omahnya kudu diruat atau mungkin sudah diruat ya Mas. Gak Oke. diridho ya mbak Allah. Kayak mobil Malabi, gak diridho ya Allah. Monggo selanjutnya Mas Yayan. Nah, Cokro Aminoto sebagai guru bangsa di Peneleh, mungkin di Surabaya gitu saya, dan guru bagi Soekarno. Cokro Aminoto memberikan pembelajaran melalui keteladanan. Dia nggak ngomong muluk-muluk soal teori. Sebenarnya ya dari gini loh, saya terinspirasi Mas Kuncar karena yang melihat kesehariannya. Mas Kuncar nggak pernah mengajari saya apapun. Nah, nyawang toh, wong iki kok swanger ya. Turu isuk tangyawan. Tangi esok sebelum keluar kamar itu sudah rapi, sudah cuci muka, baju sudah Ganteng. wis ganteng. Itu kan bisa memberikan Gelimis. pengaruh kepada orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Cokro Aminoto yang disaksikan dan diberikan kesaksian oleh anak-anak muda yang tinggal di situ. Ada sebuah buku yang terbit, saya lupa judulnya tapi saya ingat penulisnya Amels, tentang Cokro Aminoto. Buku itu ada 2 jilid. Di bagian-bagian akhir, kalau nggak salah yang jilid kedua, tentang berita kematian Cokro Aminoto. Kemudian murid-muridnya itu memberikan kesaksian, termasuk Soekarno, termasuk Alimin pun juga memberikan kesaksian bagaimana pribadi Cokro Aminoto. Jadi dia nggak pernah ngomong daki-daki, tapi ya cuma
Dilihat gitu aja sudah tahu, maksudnya Pak Cokro pengennya seperti ini. Sosok yang karismatik. Nggih. Keteladanan tersebut ketika saya menyusun tugas akhir saya, ini meliputi nilai religiusitas. Jadi diajak melaksanakan ibadah bersama. Terus meliputi nilai kebangsaan, diskusi-diskusi tentang jati diri dan kondisi yang dialami bangsa kita pada waktu itu. Menurut Cokro, kita itu harus memiliki kesadaran kebangsaan. Kita tidak cuma sadar sebagai, kita itu sebagai siapa, sebagai bangsa Indonesia, oke, itu selesai. Tapi setelah itu sadar nggak kita kalau kita itu lagi dieksploitasi? Oke, sadar, selesai. Lalu berlanjut lagi menurut Cokroaminoto kepada tindakan aktual. Kalau kamu sadar posisimu sebagai bangsa Indonesia, kamu sadar dieksploitasi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kan tidak berhenti di situ. Sampai mencapai yang namanya kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Diskusi-diskusi inilah atau upaya untuk menyadarkan kebangsaan inilah yang kemudian menjadi salah satu materi kuliahnya Cokro di Peneleh. Lalu tentang kebebasan pikiran dan juga kemerdekaan. Cokroaminoto memberikan ruang dan membuka rumahnya, kalau tadi kita lihat, kepada seluruh tokoh dari manapun itu. Mulai SDV, orang-orang sosialis, sampai orang-orang nasionalis dan Islam, bahkan PID, bahkan Belanda, monggo datang. Jadi dia bukan yang antipati terhadap konsep gagasan orang lain, tapi dia senang dengan membuka ruang-ruang diskusi untuk bertukar pikiran. Baginya, kalau kita tidak sependapat, berarti ada yang perlu kita pelajari lagi bersama. Kalau kita sependapat, berarti ini akan saling menguatkan yang sudah jadi pendapat kita. Sederhana sekali. Lalu empati dan solidaritas. Jadi sikap Cokro kepada orang-orang lain, kepada anak kosnya, kepada tokoh pergerakan yang datang juga, itu menunjukkan bahwa dia ini sosok yang memiliki solidaritas dan empati. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena pernah ada kejadian 1919 meletusnya Gunung Kelud di Blitar, itu monumennya juga ada di Sanan Kulon. Dan pada waktu itu Cokro dari Surabaya menuju ke Blitar untuk memastikan bahwa Soekarno itu selamat. Ada monumennya. Lalu etika dan estetika, ini yang saya jelaskan tadi. Anak-anak kosnya itu cerita di bukunya Amelis itu, saya tidak pernah melihat Pak Cokro dalam kondisi nggak rapi. Pasti dia keluar dari tempat tidurnya itu, posisinya sudah rapi, wangi, sudah pakai songkok, sudah pakai belangkon mungkin penutup kepala. Kamar mandi dalam. Nah, koyoke kamar mandi dalam ya. Kemana-mana juga selalu berdandan rapi. Gitu. Jadi dilihat itu enak itu. Dan itu bagian dari etika. Estetika, dia adalah orang seni juga. Suka bermain wayang orang. Tempatnya di Panti Harsoyo. Salah satu tokoh yang menjadi favoritnya untuk dimainkan adalah bermain sebagai peran Anoman. Anak-anaknya sempat tanya, kenapa kok berperannya Anoman, Pak? Kok enggak Arjuna, Bima, atau siapa itu? Karena Anoman itu meskipun buruk rupa, tapi hatinya baik dan putih. Itu menurut Pak Cokro yang diceritakan ke anak-anaknya. Oke. Jadi Cokroaminoto mendidik menggunakan suri tauladan dengan 5 komponen tadi. Pengaruh Cokroaminoto kepada Soekarno. Cokro tidak pernah mengajari Soekarno secara langsung, tapi Soekarno terkesan dan menangkap banyak ilmu dari Cokroaminoto. Sampai pada akhirnya nanti pun Cokroaminoto sedikit-sedikit mulai membuka. Karena Soekarno itu anak yang pengen tahu. Ada salah satu kesaksian temannya. Seandainya perempuan itu dianggap lebih rajin daripada laki-laki, maka Soekarno itu lebih rajin daripada perempuan. Soekarno sangat teliti. Foto sama Panglima Sudirman dilihat gak cocok foto lagi. Sangat teliti, sangat rajin dia. Nah, dia melihat itu dari Cokroaminoto. Jadi kemudian dari rasa ingin tahu itu
Ditutup nong ini. Menurut sekarang kan fotonya dengan Panglima Sudirman yang berpelukan Iya. setelah Ngeblur. ya ngeblur. Ayo foto lagi. Dia kan juga Sudirman gak ngerakut. memberikan wanti-wanti ya kepada fotografer. Silahkan foto saya asalkan jangan dalam beberapa posisi. Jangan pas waktu makan atau waktu apa gitu. Yang menurut dia itu nggak baik. Jadi dia sangat membangun citra sekali. Pencitraan wali kan. Tapi wes ngerti mas zaman sakmono ya dia. Nah. Soekarno banyak terinspirasi ide pembaharuan Islam dari Cokroaminoto dan tokoh Muhammadiyah di Surabaya. Tapi nanti kalau coba kita petakan dua buku, yang satu adalah Islam dan Sosialisme, yang satunya adalah NIM, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Isinya ini akan lebih terlihat yang revolusioner yang mana. Oke, belajar filsafat, menulis, berpidato dengan Cokro sebagai inspirasinya. Dia menulis di Koran Utusan Hindia, salah satu organ media miliknya Syarikat Islam. Jadi, Bapak Ibu, ketika kemudian Cokro berupaya mengambil langkah kooperatif, ternyata di sini uang pendanaan kegiatan itu semakin besar. Dia punya koperasi tadi yang dinamakan Setia Usaha, punya percetakan di situ, dia punya majalah, dia punya kos-kosan, pokoknya gede duitnya karena kooperatif tadi sih, kalau menurut saya. Nah, dia belajar filsafat Soekarno di sini di rumahnya Cokroaminoto melalui diskusi-diskusi, melalui buku yang dia baca, dia menulis karena dia terinspirasi kata-katanya Cokroaminoto. Kalau kamu pengen menjadi orang besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti seorang orator. Gitu. Dia mencoba mempraktikkan itu. Sampai suatu ketika malam hari ketika teman-temannya tidur, dia menyalakan lentera. Di situ dia belajar berpidato di depan cermin dan teman-temannya mengolok-olok itu. Ini wayahe turun lapo sih kon niku. Malah bengok-bengok. Dia belajar berpidato menunjukkan Cokroaminoto. Nah. Solidaritas Soekarno pada Cokroaminoto ditunjukkan saat sang guru terkena kasus Syarikat Islam Afdeling B di Garut. Cokroaminoto ditahan, Soekarno posisi sudah berada di Bandung. Dia pulang ke Surabaya, dia ngurusi anak-anaknya Pak Cokroaminoto ini, karena yang paling gede Utari itu masih berusia 12-an tahun gitu. 12-an tahun, yang lainnya masih kecil-kecil, barusan ditinggal berangkat oleh ibunya, sehingga butuh sosok orang tua. Nah, Soekarno datang ke Surabaya di Mong itu, anak-anaknya Soekarno bekerja di kereta api. Nah ini yang menarik, mungkin perlu dicari juga oleh teman-teman begandring. Ini yang di mana ini? Surabaya kota atau di Gubeng? Di Semut. Karena juga ada buku tentang kereta api, tentang double track itu mas. Yang itu juga sedikit aja menyinggung tentang stasiun Surabaya Kota yang pernah menjadi tempat bekerjanya Soekarno. Mungkin bisa dibilang pekerjaan pertama Soekarno adalah pegawai kereta api, istri pertamanya adalah Utari. Di Surabaya semuanya. Dan menikahnya itu kalau nggak salah di Pelampitan. Di Pelampitan. Nah. Ini yang menarik Bapak Ibu, ketika kemudian Cokro ini punya konsep pemikiran, anak-anak kos yang lainnya ini punya antitesisnya, seperti Semaun yang nggak setuju dengan konsep Islamismenya Cokro, yang sosialis Islamismenya Cokro, yang menurut dia ini apa lali sih, dalam sosialisme itu ada pertentangan kelas dalam masyarakat. Dia mengkritik Cokroaminoto. Tapi sejauh saya melihat, Soekarno kok nggak pernah ya melontarkan kritikan kepada Cokroaminoto selain pujian. Bahkan ketika pecah SI jadi dua, Semaun menuduh Cokroaminoto menggunakan dana SI untuk membahagiakan istrinya, dibelikan piano, dibelikan mobil. Zaman itu sebenarnya sudah kaya-kaya. Seringkali aja kita dikasih gambaran kalau mereka hidup dalam kondisi
kekurangan, pas-pasan. Nah, gitu. Jadi banyak yang mengkritik Cokroaminoto, tapi Soekarno sejauh yang saya temui nggak pernah memberikan itu. Dalam sebuah momentum, Haji Misbah itu pernah beradu argumen dengan Cokroaminoto. Salah satu yang maju malah muridnya, membela gurunya, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Haji Misbah terkait Cokroaminoto itu adalah fitnah semuanya. Kalau Cokro pernah melakukan tindakan korupsi lah, Cokro dianggap otoriter dan seterusnya, itu fitnah semuanya. Dan Soekarno maju di situ. Menariknya Soekarno yang maju. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau melihat bagaimana sebenarnya pengaruh Cokroaminoto terhadap Soekarno, kita bisa memperbandingkan dari dua buku ini. Buku yang sebelah sini, Islam dan Sosialisme, ini terbit 1924. Sedangkan yang ini 1926. Terbit pertama bukan dalam bentuk buku, tapi tulisan yang ada di Suluh Indonesia Muda, yang kemudian masuk juga di DPR Jilid 1 tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Yang sebenarnya membuat saya penasaran sampai dengan hari ini adalah tulisan-tulisan Soekarno di Utusan Hindia dengan nama samaran Bima. Ketika saya coba melacak lebih jauh tentang dokumen Utusan Hindia, memang ada tulisannya Cokro, tapi tulisan Bima atau nama penanya Soekarno ini yang masih belum ketemu. Apakah memang benar dia sudah nulis sebanyak itu di tahun itu? Dan untuk supaya orang tuanya ini nggak marah karena Pak Kenny pengennya Soekarno itu sekolah, gak usah melok-melok organisasi, dia pakai nama samaran itu. Nah, di dalam Islam dan Sosialisme, lanjut Mas Yayan, Cokroaminoto ini melihat nilai dalam ajaran agama Islam ini sebagai landasan untuk memperkokoh fungsi penerapan sosialisme. Ini sudah terjadi di era 1920-an, sehingga agak berbeda dengan bagaimana Cokro di era sebelum itu, yang sangat-sangat revolusioner. Di era ini, Cokro menegaskan bahwa akar daripada sosialisme sebagai sebuah isme yang berkembang pada waktu itu sudah dipraktekkan oleh, sudah ada di dalam ajaran agama Islam. Nah, sehingga kalau kita mempraktekkan sosialisme, itu ya bermuara pada ajaran agama yang kita anut, karena isme yang dirumuskan dalam sosialisme dari Barat ini nggak akan cocok kalau dibawa ke Indonesia. Ini menurut Cokro. Dan yang agak sulit, yang agak membuat sulit, karena mungkin dia sudah agak ke kanan pada waktu itu, dia banyak menyisipkan hadis-hadis di situ. Karena nasu umatan wahidah, dia mengutip salah satu ungkapan bahwa setiap manusia itu bersaudara. Dan saya mencoba menangkap apakah ini yang kemudian di tradisi rekan-rekan Nahdlatul Ulama ini muncul yang namanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Persaudaraan antar sesama umat Islam, persaudaraan antar sebangsa, dan persaudaraan antar umat manusia. Kalau Soekarno mengatakan internasionalisme. Ketika orang India, Cina, dan Indonesia ini bisa bersatu duduk setara gitu. Nah. Sedangkan Soekarno ini melihat Islam sebagai ajaran agama yang bersifat rasional dan fleksibel. Jadi hukum yang ada di dalam hadis, dalam kitab suci, itu sebenarnya nggak kaku. Hanya manusia saja yang menerjemahkannya menjadi kaku. Sampai akhirnya dia merumuskan sebuah tulisan berjudul Islam Sontoloyo, yang mengkritik praktik beragama Islam orang-orang Islam. Dia menekankan perlunya pemahaman terhadap Islam beserta praktiknya bukan hanya dari hadis dan kitab suci, tapi melalui sikap yang lebih rasional. Jadi kita itu dianugerahi otak untuk berpikir, bukan kemudian untuk menerima semuanya secara mentah-mentah. Kita diberikan otak untuk berpikir, melakukan mencari kebenaran untuk kemudian mendapatkan kesimpulan. Gitu.
Sehingga yang paling penting adalah bukan soal hadis dan yang lain-lain, tetapi bagaimana api Islamnya itu yang bisa hidup dalam diri kita. Soekarno lebih revolusioner, lebih menyusun gagasan itu pada ranah praktek. Kesadarannya sudah nyampe ke sana. Tapi kembali lagi memang dia belajar pada Cokro Aminoto tentang bagaimana membangun sebuah gagasan untuk menggerakkan massa. Kurang lebih itu. Nah, ini Soekarno mulai mendapatkan perhatian Cokro Aminoto. Ini yang saya ceritakan tadi. Ada sebuah monumen yang mengabadikan letusan Gunung Kelut tahun 1919. Mungkin nanti kalau teman-teman bergandeng jadi menelusuri Teosofi ke Blitar, bisa mampir ke sana. Ini tempatnya ada di Sanan Kulon, masih jalur kendaraan, jadi nggak ada dekat di gunung. Oh, Blitar. Jadi ada beberapa nama-nama orang di situ. Nah, letusan ini terjadi pada waktu Soekarno masih sedang berlibur ke Blitar. Dan seorang Cokro Aminoto itu sampai khawatir dari Surabaya ke Blitar, melakukan perjalanan sehari semalam untuk memastikan bahwa Soekarno ini tidak apa-apa. Menurut Soekarno, dia merasa tersanjung dengan apa yang dilakukan oleh Cokro Aminoto. Lalu menjadi murid kepercayaan. Kalau Soekarno ngomong kan, dia mulai sering mendapatkan peran untuk mewakili Cokro Aminoto mendatangi beberapa kegiatan organisasi. Karena Cokro Aminoto sendiri kan sudah jangkauannya gak cuma di Surabaya. Dia sudah nyampe mana-mana untuk menghimpun dana tadi. Untuk kemudian bertemu dengan anggota syarikat Islam yang kemudian menggerakkan perekonomian melalui koperasi pertanian. Nah itu ketika dia nggak bisa datang, Soekarno yang diberikan amanah. Selanjutnya menjadi menantu Cokro Aminoto pada 1921 dengan istri pertamanya yang pernikahannya cukup menggemparkan ceritanya itu. Di Penyamu Lidah Rakyat dia cerita, kalau saya nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai dasi, lebih baik pernikahan ini dibatalkan. Di ruangan ini tidak ada satu orang pun yang bisa intinya apa ya, mendoktrin saya untuk tidak melakukan hal yang saya inginkan ini, karena nggak ada kaitan antara pakaian yang saya gunakan dengan keimanan saya. Revolusioner banget itu. Yo, goro-goro sering mulai numpak kereta bareng sama Un. Menikahnya 1921 karena Soekarno 20 tahun, Utari 16 tahun. Nah, ini sengaja saya pajang tadi karena iki sesuk iso dike bahan ya. Yang perihal tadi ternyata sudah jadi bahan duluan di loji. Jadi ini ada foto Soekarno ketika dia menjadi siswa HBS. Dan dalam sebuah buku diceritakan foto ini diambil di luar HBS. Di era-era Soekarno menjadi murid, itu ada sebuah peraturan, siswa HBS boleh berkumpul, bikin komunitas, tapi bukan komunitas politik, boleh mengambil gambar untuk dikirimkan ke orang tuanya, karena ini ada anaknya Adipati juga dari Bojonegoro, dari Jawa Tengah, boleh dikirimkan kepada orang tuanya, tapi foto itu tidak boleh dilakukan pengambilannya di HBS, harus di luar HBS. Nah, dari jubileum HBS yang saya dapatkan, foto ini diambil sekitar 1920-an, sebelum itu mungkin ya, di Peneleh, keterangannya demikian, di dekat Panti Harsoyo. Ada yang menerjemahkan juga, foto ini diambil di dekat makam Peneleh. Tambah mana ya kuncene Peneleh, ya kan? Pondone loji. Warungnya sebelah kini berarti. Nggone masak ya. Oke. Jadi nggak cuma Cokro Aminoto saja. Tapi Cokro Aminoto itu ibarat kunci yang membuka jalan. Membuka jalan kepada Soekarno untuk kemudian mengenal tokoh-tokoh lain
seperti ada mas di slide-nya tadi. Berarti termasuk endorser ya? Kalau mungkin ujiannya promotor, mas. Promotor lah ya. Dia nanti bisa ketemu dengan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia ketemu Dr. Wahidin, dari kegiatan ini dia ketemu Dr. Sutomo, ketemu Samanhudi, ketemu Snefit, ketemu Tan Malaka meskipun nggak kenal, Pak. Misalkan saya ketemu Mas Kuncar, gitu, Mas Kuncar pakai nama samaran Cristiano Ronaldo. Lagi ngomong, Cristiano Ronaldo biar ini aslinya aku. Apa sekalian Ultraman aslinya aku. Nah, jadi itulah yang terjadi. Dia bisa ketemu banyak tokoh, dia ketemu Agus Salim, bahkan bersahabat sampai dengan usia tua. Ada fotonya Soekarno duduk bersama Agus Salim. Cokro Aminoto dengan segala hal yang ada pada dirinya memberikan Soekarno inspirasi. Kemudian dari situlah terbuka pintu Soekarno banyak belajar dari tokoh-tokoh yang lainnya juga. Cokro tidak tunggal. Kalau yang pertama iya, dia membuka jalan lain bagi Soekarno untuk mengenal tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya. Nanti di Bandung lebih revolusioner lagi. Dia ketemu Dr. Cipto, dia ketemu siapa? Sumaker kalau di Bandung ya. Ya Sumaker juga, dia ketemu tokoh-tokoh pergerakan yang lain, dia ketemu ini loh, saya lupa. Sosro Kartono. Jadi episode Surabaya ini episode yang membuka pintu Soekarno berkenalan dengan dunia pergerakan. Seandainya mungkin dulu dia nggak masuknya di HBS, didaftarkan ke Dresmol, ya nggak mungkin kenal juga dengan orang-orang ini. Tapi kan kita tidak sedang berbicara tentang ketidakmungkinan atau kemungkinan. Tapi dengan bapaknya sudah memiliki visi, oh hari ini ben tak daftarno di sekolah Londo, ternyata bahasa Belandanya dianggap kurang, umurnya harus dimudahkan, gak masalah. Alias kamu nggak, yang penting iso masuk ke HBS. Jadi Pak Sugeng ini orang tua yang sangat visioner. Bahkan nanti di Surabaya pun sudah dipikirkan. Engko di Surabaya karo Pak Cokro. Sudah dipikirkan itu. Sehingga dari situlah kemudian dia bersinggungan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, yang kemudian juga memberikan dia masukan, memberikan lewat dialog-dialog dia akhirnya tahu tentang hal-hal ideologi, mulai dari kiri, tengah, sampai kanan. Kurang lebih seperti itu Pak Deko. Terus apa sih yang sebenarnya bisa kita petik dari hal ini? Rumah pergerakannya Cokro itu kan menjadi tempat di mana berbagai model pemikiran ketemu. Nggak ada orang yang anti di situ sebenarnya. Tapi semuanya saling mengambil apa sih yang bisa saya bawa pulang dari gelas kosong yang saya bawa datang tadi. Jadi mereka nggak datang dengan gelas yang sudah terisi, mereka datang dengan gelas yang kosong. Kemudian apa yang memang mereka perlukan itu mereka ambil. Dan memantik kesadaran tentang pentingnya untuk mampu melihat kondisi yang saat ini dihadapi. Kalau dulu mereka menghadapi kolonialisme, imperialisme. Jelas musuhnya Belanda. Kalau hari ini mampu nggak kita melihat kondisi seperti itu? Sehingga saya berpikir gini, apa yang diajarkan oleh Soekarno atau apa yang terjadi di sini, ini sebenarnya masih relevan sampai dengan hari ini. Mengajak kita untuk sadar, yang mana kesadaran itu tidak hanya berhenti pada konteks magis, kalau kata Tan Malaka. Kita cuma tahu, oh, ono demo, ya sudah. Tapi kenapa kok sampai ada demo? Apa yang mereka perjuangkan? Mengapa kok mereka melakukan perlawanan? Pramudiana Tatur kan pernah mengatakan bahwa siapapun hatinya itu akan terusik jika melihat kemanusiaan ditindas. Bahkan seandainya dia tidak merasa terusik sama sekali, berarti hatinya telah mati, walaupun dia seorang sarjana sekalipun. Di sini dari apa yang terjadi di Peneleh, di mana Cokro mengajak anak-anak muda itu untuk melek, melihat kondisi bangsanya yang tidak hanya berhenti
pada ya semacam kuliah umum lah, atau mungkin sharing di angkringan. Sekarang ada korupsi 271T. Kamu peduli nggak? Kamu melek nggak? Kalau sampai nggak melek, nggak peduli kan juga bahaya. Sementara generasi muda kita hari ini seolah-olah apatis dengan hal-hal yang berbau politik. Mereka nggak sadar kalau mulai lahir ceprot sampai meninggal, mereka nggak akan pernah lepas dari politik. Nggak akan pernah lepas. Lahir butuh akte, butuh kakak, nggak ngono apa iso sekolah. Ya kan? Sampai meninggal pun urusan pemakaman, makan siang gratis, keputusan politik. Mau masuk sekolah, mau menikah, nah, itu kan kita harus daftar ke kependudukan, tes kesehatan lah, daftar ke KUA, kan semuanya urusan politik. Nah, kesadaran terhadap kondisi itulah yang pengen dibangun oleh Cokro melalui diskusi-diskusi tadi. Dan harapannya arek-arek iki mah iso sadar, bisa melek. Sudah sadar, sudah melek, lalu aksi apa yang akan kamu lakukan? Kan gitu. Sehingga nggak berhenti pada ide, tapi berlanjut pada tindakan. Nggak berhenti pada kamu belajar tentang ideologi. Coba apa yang sudah kamu pelajari, kamu tulis. Nah, Soekarno menuliskan itu di Utusan Hindia. Semaun sudah mulai ikut-ikutan menggerakkan massa. Berarti memang pengaruhnya juga lumayan besar. Sebagai pembuka kunci itu tadi, Pak. Yang kemudian dia akan bertemu dengan banyak tokoh yang lainnya. Yang mana Soekarno ini bukan, Cokro Aminoto ini bukan tunggal. Gitu. Nggih. Sampun, Pak. Nggih. Ya. Namanya Bhinneka Tunggal Ika ya apa maksud? Maknanya adalah persatuan, bukan kesatuan, Pak. Kalau kesatuannya punya militer, kesatuan TNI Angkatan. Kalau persatuan itu beragam yang menjadi satu. Kalau kesatuan itu seragam. Dulu namanya persatuan saja, bukan persatuan dan kesatuan. Itulah Tony TPRI. Menjadi persatuan saja. Dan itu prinsipnya Soekarno. Itu aku dari pembicara, Bu Lian. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.